Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur alhamdulillah atas segala nikmat, salawat dan salam senantiasa ke baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini mohon izin untuk memberikan pernyataan, atau lebih tepatnya mungkin menjawab lah pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Misalnya beberapa hari kemarin sebelum tanggal 24 ada yang tiba-tiba datang, "Kang, ambil pesanan. Nggak, takut kamu berangkat ziarah." Atau lagi pernah juga di Pondok Lampar, waktu itu kami lagi piket pas hari Sabtu, insya Allah ada pengajian. Tiba-tiba salah satu jamaah majelis taklim, tokoh majelis taklim, dia bertanya, "Kapan kamu ziarah berangkat?" Ya, saya jawabnya tentu saja ya ndak diajak kayak gitu, Pak. Tiba-tiba salah satu tokoh lain menimpali, "Loh, ngapa? Itu kan program kau, ngapa ndak berangkat?" Ya, sambil seloroh kami jawab ya, pertama nggak diajak, yang kedua ya mungkin sudah tahu jalan kayak gitu aja, sambil gerawean aja. Belum lagi yang lewat telepon, tiba-tiba ada WA, "Mas, ini benar program sampean?" "Bukan," kami jawab seperti itu. Bahkan ada yang salah satu tokoh majelis taklim di Kikim Barat itu nelpon secara pribadi, "Mas, ini benar ya?" Saya jawab ya bukan, saya nggak tahu menau dengan masalah ini. Itu bukan program lanjutan, maksudnya bukan program lanjutan yang kemarin seperti itu. Dan sebagian ya sudah, berarti kami tidak jadi kayak gitu. Tapi bukan berarti kami menghalang-halangi ya. Saya cuma menjawab tidak dalam kapasitas saya sebagai menjalankan program tersebut, bukan. Jadi jawabnya, tapi responnya ya ada yang kayaknya tetap, ada yang kayaknya lebih lebih kendor kayak gitu lah. Belum lagi ada pertanyaan salah satu pengurus NU, yang pengurus Banom NU, "Kami sudah balik ziarah, kamu berangkatnya kapan?" Waktu itu kan ditanya seperti itu ya, tentu sama kurang lebih jawabnya juga, "Kami tidak tahu, Bu. Bu Nyai, kami tidak tahu, kami tidak diajak." Nada-nada seperti itu. Dan saya yakin itu pertanyaan-pertanyaan itu banyak di kalangan-kalangan ibu-ibu, wabil khusus ibu muslimat lah barangkali. Muslimat kita Empat Lawang, bukan muslimat tetangga. Kalau yang tetangga tadi sudah saya sampaikan. Pertanyaan seperti itu saya yakin banyak bertanya. Ngapa lah tidak, Kang Umam itu tidak ikut, maksudnya tidak terlibat di ziarah kali ini yang kemarin berangkat itu. Makanya dalam hal ini kami ingin memberikan respon, memberikan reaksi dari beberapa pertanyaan-pertanyaan itu. Mobil khusus ini kami tujukan untuk ibu-ibu muslimat
yang sudah pernah kami tawarkan program lanjutan ziarah pertama ya kan, mau ke ziarah kedua, dan ini sudah ada sangkut pautnya dalam tanda kutip dana. Dana sebagian ada yang sudah menyetorkan, saya hitung ada beberapa sudah menyetor, dan saya khawatir ini kalau saya tidak berbicara, saya ya mau tidak mau jadi tatrapan lah, jadi apa ya, jadi sebenarnya begini, saya sudah lama ingin ngomong seperti ini, tapi khawatir nanti ketika saya berbicara banyak tentang hal ini, dalam tanda kutip dituduh menghalangi teman kita yang ingin berangkat ziarah, yang sudah berangkat kemarin dari hari dekat ini, dan barangkali mungkin saat ini tanggal berapa nih? Tanggal 26. Tanggal 26 keberangkatan jamaah kemarin, tanggal 24 barangkali sudah beranjak pulang. Saya takutnya itu, jadi takutnya dianggap ngalang-ngalangi kalau saya berbicara banyak tentang hal ini kan. Nah, saya mohon maaf sekali, saya menghindari hal itu. Menghindari hal itu ya, walaupun satu sisi ya mau tidak mau saya tetap kena dalam hal ini. Kenapa dana yang sudah disetorkan tidak ada imbal baliknya? Jadi begini, saya mau cerita saja. Tapi disclaimer dulu ya, ini sekedar cerita. Kemudian saya ingin bercerita tentang kronologis dari awal. Biar nggak salah paham, biar tidak ada yang merasa dikambing hitamkan. Terus disclaimer lagi bahwa ini adalah sudut pandang saya. Sudut pandang saya sebagai salah satu pihak. Bukan mewakili atas siapapun ya, bukan mewakili ibu muslimat atau ustadz lain atau siapa, tidak. Ini atas nama saya pribadi, Kang Umar. Jadi sudut pandang saya dari pribadi, sekali lagi seperti itu, tidak mewakili siapapun. Jadi biar tidak salah tompo, saya mau cerita dari latar belakang dulu, biar ceritanya runtut, kemudian utuh, mudah dipahami, agar juga tidak ada pihak yang disalahkan. Ya walaupun tetap salah tuh ya salah saya, tapi saya punya argumentasi dan saya punya dasar sendiri kenapa hal ini bisa terjadi selarut ini ya kan. Jadi begini, cerita dari awalnya ya. Jadi pernah tahun 2024 itu sudah berjalan namanya program ziarah Wali Songo beserta Ibu Muslimat Malawang. Itu awal ceritanya, awal terjadinya itu ya memang gagasan dari program kami Forsampel. Forsampel itu sendiri adalah forum silaturahim alumni pondok pesantren, artinya kumpulnya organisasi pesantren lah, kumpulnya alumni pesantren lah, seperti itu. Program tersebut berjalan, jadi awal ceritanya seperti ini. Suatu saat kami jadi nyupiri ibu-ibu muslimat ke Palembang itu
saya nyeletuk ketika kalau pengen jalan lama ya coba ini ziarah Wali Songo, saya bilang seperti itu. Ternyata antusias luar biasa itu dari para ibu-ibu muslimat, dan langsung mereka menjawab, ayo saya ikut, saya ikut, saya ikut. Dari laporan inilah saya laporkan kepada teman-teman forum, teman-teman yang eh, sengobrolan seperti itu. Dan kayaknya juga nyambung. Artinya antara kami Forsambal dan Muslimat ini kan satu visi, satu misi. Dengan niat waktu itu ziarah adalah dalam rangka pertama menyambung sanad ke ilmuwan. Ya, yang notabene adalah mempromosikan tawasul sebagai salah satu amalia keilmuan. Tawasul sendiri kan diajarkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kami ingin promosi itu. Dalam hal ini ya karena penyebaran Islam di Nusantara ini kan nggak lepas dari jasa-jasa Wali Songo, ya kami pengennya nyambung sanadnya kepada para aulia Wali Songo. Satu, niatnya itu. Yang kedua, niatnya kepengen karena programnya adalah penyelenggaranya adalah program ke pondok pesantrenan, jadi inginnya kami ya promosi dunia kepesantrenan, tidak menuju ke salah satu pesantren dan bukan dalam rangka ngajak masuk pesantren, tapi ingin mengenalkan ke pesantrenan, dunia kepesantrenan, artinya seperti itu. Singkat cerita, tahun 2024 itu berjalan lancar, dan rencana 10 hari pulang-pulang dalam 8 hari sudah nyampe ke Empat Lawang lagi. Singkat cerita lagi, program itu sukses, alhamdulillah, dan ibu-ibu waktu itu kesannya luar biasa, kesannya baik, dan dalam tanda kutip kepengen nambah lagi nih. Tahun 2025 kepengennya diselenggarakan lagi. Oke, karena antusias yang seperti itu, sebagai panitia penyelenggara kan merasa dapat angin segar nih. Akhirnya setelah kepulangan itu ya kita musyawarah kemudian membentuk panitia baru. Bahkan panitia baru ini agak lengkap nih. Kalau kemarin-kemarin kan ada ustadz yang datang belakangan, kemudian kami tarik jadi panitia. Yang panitia baru ini kami jadikan panitia inti. Pokoknya bareng-bareng lah seperti itu. Termasuk juga ibu muslimat itu kami jadikan panitia inti. Dalam hal ini Bu Nyai Makmun. Seperti itu. Akhirnya sudah sepakat nih. Sudah terbentuk panitia baru dengan cara dan pola yang berbeda. Kalau kemarin kami cari anggota, kemudian terus terang saja jadi cari anggota panitia inti itu tidak berbayar, tapi harus ekstra bekerja. Nah, yang sekali ini yang pihak yang di periode yang kedua ini rencananya kurang lebih sama, tapi sistemnya berkompetisi. Jadi antar panitia ini ditargetkan silahkan cari jamaah, kemudian nanti sifatnya komisi.
Dan itu disepakati sama-sama loh ya, nggak ada yang menetapkan cara seperti ini harus seperti ini, enggak. Itu hasil keputusan bersama. Walaupun saat musyawarah itu Bu Nyai Muslimah tidak hadir, tapi ini kita sampaikan dalam hal pola-pola tadi, pola tata cara kepanitiaan tadi. Sudah selesai. Alhasil kami mencar, dalam arti setelah musyawarah tadi ya breco cari pasar sendiri-sendiri, cari jamaah sendiri-sendiri. Selang beberapa bulan, kemudian salah satu panitia nih, salah satu anggota panitia chat kepada kami sebagai ketua panitia di dalam grup. Jamano kita musyawarah lagi. Kapan kita musyawarah lagi? Ya kami nyampaikan sebagai ketua kan sebagai penengah lah intinya. Kalau saya sampaikan saya sudah ada beberapa nama yang tercatat melalui Ibu Muslimat. Nah, prospek yang lain gimana? Kemudian ada yang jawab belum ada yang jawab ada satu, ada yang jawab beberapa kayak gitulah. Tapi intinya belum banyak. Makanya dalam kesempatan itu kami sampaikan untuk ya yang namanya musyawarah itu kan eh, harus ada progres lah kan. Jadi apa yang menjadi bahan musyawarah itu harus ada progresnya. Kalau masih jawaban belum ada jamaah kan buat apa kayak gitu. Kami jawab seperti itu. Lalu kemudian beberapa saat berlalu dan sayangnya kami pribadi ini saat waktu itu waktu seringkali diajak ngobrol malam-malam kami tidak hadir. Kemudian ya saya punya argumen karena begini, anak saya titipkan ngaji di salah satu lembaga yang sering kali untuk nongkrong itu. Saya tahu beliau ustadznya itu ngajinya sejak sore, kemudian malam, kemudian butuh istirahat dan lain sebagainya. Ketika tiba-tiba tiap malam kami datang ke sana, sementara badan ustadznya sudah capek dan itu anak saya yang diasuh beliau itu kan nggak enak. Pertama ya hak ustadz untuk istirahat kan ada, tapi kalau sering-sering malam-malam kita ngobrolin sampai malam larut jam 1 kadangan pulang itu kan ya kurang etis lah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi memang kami sering tidak datang ketika diajak ngobrol bapak ini dalam tanda kutip. Selain itu ketika ada jamaah maulid di tempat ngaji anak kami tadi, saya juga nggak hadir dan saya juga punya argumen. Sudah saya sampaikan bahwa gini ceritanya, anak saya itu dulu kan mungkin trauma atau gimana lah kalau ngaji sama bapaknya itu kan kena marah, kena baru bacaan salah sedikit sudah ngeras istilahnya, bapaknya kan seperti itu. Anak ini mungkin kena racun nih dalam
pengertian ketika dia baca. Kalau di rumah itu nggak berani baca-baca Quran, baca ini. Ya, salah saya juga kan, terlalu keras cara ngajarnya. Ketika baca sesuatu bacaan di rumah itu punya hafalan, punya apa saja itu nggak berani. Karena ketika salah saya komentar. Dan anak ini khususnya kalau lagi baca baca berjanji misalnya kan, takut takut memperdengarkan kepada orang tua saya ini ya, takut salah lah intinya seperti itu. Nah, saya justru ketika pembacaan maulid di tempat ngajinya itu saya nggak hadir itu karena nggak, takutnya anak saya tidak punya kebebasan untuk berekspresi di tempat ngajinya. Gimana ya? Justru ya kepengen memberi kebebasan, intinya seperti itu. Saya memang sering tidak hadir. Kayaknya justru dari ketidakhadiran saya ini termanfaatkanlah oleh obrolan-obrolan yang intens dari mereka. Kemudian tiba-tiba dengar kabar bahwa enggak gini, setelah target mendekati tahun 2025 musim liburan itu kan mestinya keberangkatan, kemudian waktu itu masih belum berhasil dan kami sama Ibu Nyai juga hadir ke beberapa majelis juga responnya tidak terlalu baik. Kebetulan juga Ibu Nyai sendiri juga repot. Nah, akhirnya intinya tahun 2025 itu gagal keberangkatan, walaupun menjelang keberangkatan itu sudah pontang-panting kemana-mana cari jamaah. Intinya gagal. Nggak selang berapa lama itu tiba-tiba di grup itu ada ajakan seperti ini. Ajakan ayo kita ziarah dengan cara semua berbayar. Dalam hal ini termasuk panitia juga berbayar. Ya, saya diemin aja. Terus nggak lama kemudian kok tiba-tiba ada brosur nih, keberangkatan tahun depannya kayak gitulah. Berarti kan tahun ini. Pernah ada ajakan musyawarah dengan narasi seperti itu juga. Ayo kita jalankan ziarah tapi dengan berbayar, masing-masing kita semua peserta berbayar, tidak peduli panitia, tidak peduli jamaah, semua berbayar. Saya kan berpikir kok begini cara mainnya kan. Ya, semestinya kalau kita sucengan kan panitia yang lama dijelaskan dulu atau dibubarkan dulu, lalu bikin panitia baru. Kalau memang mau seperti itu ya enggak masalah kan sebenarnya. Toh yang penting panitia. Oh iya, malah bahasanya suatu waktu itu waktu mau ngajak musyawarah itu pokoknya kita berangkat dan tanpa panitia. Jadi kalimat tanpa panitia ini kan bagi saya tidak masuk akal. Kemudian setelah ajakan itu tadi
ada brosur sebelumnya, kemudian ada ajakan, saya kan berpikir kok gini amat ya caranya. Coba kalau sportif aja kan, misalnya Leng, pokoknya panitia yang lawas ini kita bubarkan, kemudian tanpa keterangan pokoknya harus bubar, kita bikin panitia baru tanpa panitia dalam tanda kutip katanya tadi kan. Oke, misalnya seperti itu kan enak. Atau mungkin saya mau bikin eh, panitia ziarah yang baru, tapi tolong sampean tahun ini diam dulu. Sebagai ketua, pokoknya aku dulu misalnya kan kayak gitu. Atau Cuk, kamu duduk aja manis. Aku tak yang ngurus untuk periode ini. Kan ada bahasa lah. Jadi yang kami tidak cocok itu ya itu karena tiba-tiba ada panitia baru, panitia lama tidak di perjelas posisinya. Ya masalahnya nih orangnya orang-orang itu aja kan. Sampai suatu ketika brosur itu berkembang kemana-mana, ya saya masih diam. Saya masih diam, kemudian suatu saat memang kami protes lah intinya. Saya katakan ada pertanyaan yang ini jamaah ziarah ini masih masih yang lama apa bukan? Jawabnya kan bukan. Kemudian suatu ketika saya sampaikan agak keras nih, tolong dijelaskan bahwa ini bukan program bersampel dan ibu muslimat kan, ibu muslimat Parlawang kayak gitu kan. Ya memang dibalas ini jelas tidak bukan program bersampel katanya jawabannya itu. Ya tapi fotonya masih nggak berubah, foto-fotonya masih foto-foto bersampel dan muslimat yang periode lalu. Nah, dari sini juga sudah agak nggak cocok bagi kami. Sampai ya gimana ya, kami ngomong agak keras terus terang karena agak emosi. Sekali lagi ya cuman bertanya kok begini amat caranya itu. Tapi ya alhamdulillahnya kami tidak sampai melakukan hal yang berlebihan dalam arti menggagalkan atau gimana. Yes, walaupun saya tahu lah apa sepak terjangnya ini kemana-mana, yang dicari itu kemana, termasuk sampai ke Wikin Barat itu. Kalau saya kalau saya mau ya bisa saja saya mengatakan bahwa wong ketua MWCNU itu masih satu angkatan di DPKPNU dengan kami. Cuman ya PCNU yang lama ini agak setengah mangkal, ngapo istilahnya kok dimasukin rombongan Pak Lawang. Seharusnya kan ya MWCNU bisa menyelenggarakan sendiri. Saya rasa kuat kata beliau apa MWC yang lama itu menyatakan seperti itu. Ketika ya ya terserah lah sebenarnya, cuman bagi kami agak ya apa ya namanya, kalau kalau bahasa dalam tanda kutip agak berlebihan itu bahasa kami itu ya peta dakwahnya ngopok-ngopok daerah lain. Kalau jawabannya karena
nggak melanggar syariat ya memang iya, cuman ya namanya peta dakwah itu seharusnya ya ada lah. Ini agak melenceng nih, kami cerita dulu. Kami agak cerita hal yang melenceng nih. Sekali lagi ceritanya mungkin agak melenceng, tapi saya rasa ini berkaitan dengan peta dakwah. Ini bukan kami, tapi kami sekedar membaca gestur para kiai zaman dulu itu betapa penting peta dakwah itu ada. Jadi begini, ceritanya kami itu kan pondok pesantren di salah satu kabupaten. Beliau Pak Kiai itu juga mursyid Toreko, cuman sampai wafat beliau tidak mau membuka orang untuk berbaiat datang. Kalau ada orang kepingin berbaiat, itu beliau langsung mengarahkan ke Pak Yai di kabupaten lain, tapi sama-sama mursyidnya kayak gitu. Dan itu kami membacanya sebagai peta dakwah. Dalam hal ini ya enggak namanya peta dakwah itu enggak boleh saling opo-opo kayak gitulah. Satu, mungkin cerita lain masih di tokoh yang sama. Suatu ketika ibu-ibu pengajian rombongan muslimat di tempat kami itu pengen mengadakan suatu acara di masjid yang berdekatan dengan pondok tempat kami itu. Oleh Pak Kiai kami itu ya gini aja, kamu cari siapa saja kiainya yang untuk ceramah di acara itu, nanti saya yang undang, saya yang bayarin, nggak usah keluar duit. Kami juga bingung apa maksudnya kayak gitu kan. Ternyata belakangan terkonfirmasi bahwa gini loh wong, kalau Pak Yai kami manggil anak-anaknya tuh kan, santri-santrinya tuh kan wong, gini loh wong, masalah menasehati kaumku dalam hal ini masyarakatku, itu kan yang berkewajiban tuh aku. Ketika orang lain yang menasehati itu karena tanggung jawabku, jadi ibarat kata aku minta tolong sama Pak Kiai